Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Lenarta dari jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Kebijakan Pengelolaan Hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Bapak Abdul Azizul Hakim Esos MSI dan Bapak Muhammad Anggi Pratama Esos MAP yang telah memberikan pelajaran bagi kami, yang telah mendidik kami dalam satu semester ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian saya. Peningkatan aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti degradasi hutan, perambahan kawasan hutan, dan alih fungsi lahan. Sehingga pemerintahan melalui DLHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan melalui program rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial guna menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Adapun di sini ada beberapa rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu di lapangan. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan di Provinsi Bengkulu. Dan poin yang terakhir, bagaimana efektivitas program perhitungan sosial dan pengelolaan hutan lindung dalam menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan hutan oleh DLHK Provinsi Bengkulu di lapangan, mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan, dan poin terakhir, menilai efektivitas program perhutanan sosial dan pengelolaan hutan lindung dan mendukung kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan publik di bidang pengelolaan sumber daya hutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman konseptual mengenai hubungan antara kebijakan publik, peran aparatur, dan efektivitas pengelolaan hutan dalam perspektif administrasi publik. Adapun manfaat praktis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Bengkulu sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan hutan, bagi pemerintah daerah sebagai referensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan yang ada. Baiklah, di sini kita sudah memasuki bab yang kedua. Penelitian ini berfokus pada teori implementasi kebijakan melalui S. Granley. Menurut Granley, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu context of policy, isi kebijakan, context of implementation, lingkungan implementasi. Implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintahan, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, kelembagaan di masyarakat. Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kualitas perumusan serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat sesuai kondisi di lapangan. Penelitian menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan di lapangan. Digunakan untuk melihat aktivitas pengawasan hutan, rehabilitasi lahan, dan pelaksanaan tugas DLHK. Yang kedua, wawancara, melakukan secara mendalam kepada informan penelitian. Informan terdiri dari kepala dinas, kepala bidang,
staf DLHK, masyarakat sekitar kawasan hutan. Yang terakhir, dokumentasi, mengumpulkan dokumen pendukung penelitian seperti arsip, laporan kegiatan, peraturan, foto kegiatan, data administrasi. Mungkin itulah dia presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.